Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Rahmatullah dari Universitas Pancasila dengan NIM 18820050077 semester 4. Saat ini saya akan membahas tentang Artificial Intelligence, salah satu mata kuliah dalam pendidikan bahasa Inggris. Dan salah satu mata kuliah dalam pendidikan bahasa Inggris, dan tugas ini untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester. Oke, topik yang akan saya bahas yaitu sejarah kecerdasan buatan. Sebelum kita memulai apa itu sejarah kecerdasan buatan, kita harus memahami dulu apa itu pengertian dari artificial intelligence. Artificial intelligence atau AI merupakan kemampuan program komputer untuk berpikir dan belajar, dan merupakan salah satu teknologi baru yang mencoba mensimulasikan penalaran manusia dalam sistem AI itu tadi. Ya, berarti jadi tadi sudah saya jelaskan juga pengertian dari artificial intelligence. Oke, sekarang kita masuk kepada yang namanya kecerdasan buatan tadi. Istilah dari kecerdasan buatan ini diciptakan pada tahun 1956, tetapi AI telah menjadi klaim populer saat ini berkat peningkatan volume data, algoritma canggih, dan peningkatan daya serta penyimpanan komputasi. Nah, riset AI awal tahun 90-an mengeksplorasi topik-topik seperti penyelesaian masalah dan metode simbolik. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan AS Amerika Serikat menaruh minat terhadap jenis pekerjaan ini dan mulai melatih komputer-komputer untuk menirukan penalaran manusia yang mendasar. Misalnya, Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA menyelesaikan proyek pemetaan jalan pada tahun 1970-an, dan DARPA menghasilkan asisten pribadi cerdas pada tahun 2003, jauh sebelum Siri, Alexa, atau Cortana diberi nama. Pekerjaan awal ini membuka jalan bagi otomatisasi dan penalaran formal yang kita lihat di komputer saat ini, termasuk sistem pendukung keputusan dan sistem pencarian pintar yang dapat dirancang untuk melengkapi serta meningkatkan kemampuan manusia. Nah, sekarang di slide selanjutnya ada ilustrasi perjalanan AI atau Artificial Intelligence. Oke, kita lihat yang pertama, pada tahun 1950-an sampai 1970-an ini jaringan neural. Artinya baru pertama kali terciptanya kecerdasan buatan itu tadi, seperti komputer-komputer pada awal-awal di tahun 1950 sampai 1970-an. Dan di tahun 1980 sampai 2010-an ini sudah mulai pembelajaran mesin, artinya membuat mesin baru untuk kecerdasan buatan yang bisa dilakukan secara manual atau otomatis, ya. Dan perjalanan yang terakhir ini ada perjalanan masa kini atau pembelajaran mendalam, yang dimana sudah banyak orang yang mempelajari tentang artificial intelligence ini dan menciptakan banyak kecerdasan buatan yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Oke, sekarang mengapa kecerdasan buatan itu penting? Ada 6 poin mengapa kecerdasan buatan itu penting. Yang pertama, AI mengautomasi pembelajaran dan penemuan berulang melalui data. Yang kedua, AI menambahkan kecerdasan pada produk-produk yang ada. Yang ketiga, AI beradaptasi melalui algoritma pembelajaran progresif guna memungkinkan data melakukan pemrograman. Yang keempat, AI menganalisis data lebih banyak dan lebih dalam menggunakan jaringan neural yang memiliki banyak lapisan tersembunyi. Yang kelima, AI mencapai keakuratan mengagumkan melalui jaringan neural mendalam yang sebelumnya tidak dimungkinkan. Dan yang terakhir, AI memanfaatkan sebagian besar data jika algoritma merupakan pembelajaran mandiri. Data itu sendiri dapat menjadi kekayaan intelektual. Nah,
tadi ini 6 poin mengap 6 poin pentingnya kecerdasan buatan. Oke, sekarang bagaimana kecerdasan buatan ini digunakan? Setiap industri memiliki permintaan yang tinggi akan kemampuan AI, khususnya sistem penjawab pertanyaan yang dapat digunakan untuk bantuan hukum, pencarian paten, pemberitahuan risiko, dan penelitian medis. Nah, penggunaan lain AI mencakup lima hal. Yang pertama ada layanan kesehatan, kedua manufaktur, ketiga retail, yang keempat perbankan, dan yang kelima pembelajaran. Oke, itu tadi beberapa pengertian dan sejarah adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa DM saya di Instagram dengan ID frahmatullah578. Hurufnya kecil semua ya, jangan lupa. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for your attention all. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.